Rabu dan Kamis itu jadi satu ya hari ini ya? Karena tadi saya cek di absennya semua dijadikan satu. Ya? Suara saya jelas tuh? Iya, iya benar Ibu. Oke. Iya, Ibu. Ada yang mau menyampaikan dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sudah sampai mana untuk diskusinya? Kan ini pertemuan terakhir ya. Kita ada 2 kali pertemuan, jadi yang sebelumnya sudah sampai di mana diskusinya? Atau mungkin ada yang mau mereview lagi, kemarin adik-adik sudah membahas tentang apa saja, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan data ya. Silakan disampaikan nama dan NIM. Izin menjawab Ibu. Silakan Yunita. Mohon maaf, saya tidak bisa kamera. Oke. Iya, Oke. di on mic aja. Oke. Baik, untuk kemarin pertemuan dengan Prof. Begel itu mungkin itu kami tidak pertama yang waktu kuliah dengan Prof. Gelgal itu kami diberi tugas untuk menjawab mengenai 3 soal. Sebentar Ibu. Itu mengenai destilasi, kemudian cara penimbangan, dan mengenai mana yang lebih tepat untuk melakukan penetapan kadar etanol itu menggunakan piknometer, refraktometer, atau menggunakan kromatografi gas seperti itu. Lalu kemudian untuk pada perkuliahannya kami membahas mengenai apa saja kekurangan dari piknometer, seperti bagaimana cara perhitungannya dan bagaimana hubungan antara bobot jenis dan kadar dari etanol itu. Kemudian untuk dari ASDOS ada melakukan diskusi bersama ASDOS terkait mengenai penetapan destilasi penetapan etanol secara destilasi menggunakan piknometer seperti itu, Bu. Di situ kami menjelaskan bagaimana pertamanya proses destilasi. Jadi destilasi itu yang kami lakukan, yang kami bahas itu banyak terkait mengenai destilasi sederhana, di mana pada destilasi sederhana terdapat suatu larutan, disiapkan sebuah labu didih, kemudian ada termometer, lalu ada pemanas. Pemanasnya bisa berupa bunsen atau berupa mantel, kemudian ada kondensor, dan ada Erlenmeyer gitu. Untuk prinsip dari destilasi itu, jadi ada sebuah larutan yang ingin kita pisahkan senyawanya. Jadi misalkan itu pada etanol dalam air seperti itu. Jadi larutan etanol dalam air itu kita didihkan dengan menggunakan suhu sebesar 78 derajat Celcius dikarenakan etanol memiliki titik didih sebesar 78 derajat Celcius. Kemudian setelah mendidih maka uap etanol akan menuju kondensor dan akan mengalami kondensasi dikarenakan dalam kondensor itu ada air yang keluar dan masuk seperti itu untuk menurunkan suhunya. Kemudian uap yang mengalami kondensasi itu akan masuk ke dalam Erlenmeyer, akan tertetes-tetes ke dalam Erlenmeyer. Nah, seperti yang sudah dibahas praktikum sebelumnya itu, tetes-tetes dari etanol ini itu antara tetes satu dengan tetes lainnya itu berjarak agak lama, tetes-tetesnya seperti itu, Bu, tidak cepat. Mungkin itu yang dibahas dari pertemuan sebelumnya seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Yunita. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? NIM 51 izin menambahkan Ibu. Oke, silakan ya Nasri. Baik Ibu, tapi mohon maaf saya belum bisa menghidupkan kamera Bu dari tadi. Apakah boleh Bu? Ya, silakan. Baik Ibu, mohon maaf. Jadi saya izin menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Yunita tadi mengenai diskusi bersama Prof. Gabriel maupun ASDOS di minggu lalu. Jadi selain yang sudah dijelaskan Yunita tadi, ada juga beberapa hal yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, yaitu sebenarnya
Ini hal yang mendasar, yang mana di dalam praktikum ini itu kan kita ujung-ujungnya itu akan mendapatkan bobot jenis seperti itu. Nah, pada perhitungan nantinya dengan bobot jenis itu, bobot jenis ini mempengaruhi kadar etanol seperti itu. Makanya di sini kita juga menghitung kadar etanol. Nah, semakin kecil bobot jenisnya, maka kadar etanol dalam larutan itu semakin besar. Nah, hal ini itu juga didasari pada etanol ini yang memiliki bobot jenis yang lebih kecil daripada air. Sehingga misalkan pada bobot jenis 0,8 di mana kadar etanolnya itu berkisar misalnya 98,1 yang berarti ada kadar etanol sebesar 98,1 dalam 1,9 air seperti itu. Kemudian misalnya ada bobot jenis 0,81 dan didapatkan kadar etanolnya 95,7. Artinya ada bobot airnya itu lebih besar 4,3 seperti itu dari 95,7 itu sendiri. Jadi di sini tuh karena yang mendasari bobot jenisnya itu uh, ada airnya, sehingga semakin banyak airnya itu maka semakin besar bobot jenis yang kita dapat seperti itu. Kemudian karena seperti yang saya katakan sebelumnya, maka semakin besar kadar etanolnya, maka semakin kecil kadar airnya yang mempengaruhi pada bobot jenis larutan tersebut. Kemudian di dalam diskusi minggu lalu juga kita membahas mengenai suhu yang digunakan. Mungkin di jurnal itu kita menuliskan di prosedurnya kita menuliskan suhu 25 derajat dan ada juga 78 derajat. Nah, yang mana sebenarnya yang benar seperti itu? Kalau berdasarkan hasil diskusi minggu lalu, itu suhu 25 derajat itu digunakan untuk penetapan kadar etanol saat kita melakukan proses penetapan kadar etanol saat penetapan bobot melalui piknometer, yang mana di saat kita menimbang bobot destilat itu diusahakan suhunya suhu ruang 25 derajat. Sementara itu, kalau suhu yang kita pakai untuk destilasi itu adalah suhu dari sampel yang kita gunakan dalam hari ini itu etanol. Kan di sini titik didihnya itu adalah 78 derajat. Sehingga nanti kita mengeset atau mengatur temperatur untuk kita mendidihkan itu adalah 78 derajat seperti itu. Kemudian poin penting yang selanjutnya perlu diketahui dalam praktikum ini tuh mengenai kapan sih kita harus berhenti melakukan destilasi seperti itu. Berdasarkan diskusi minggu lalu dan juga sudah dinyatakan di dalam farmakope, itu ada baiknya dan pada umumnya itu kita tunggu, kan di sini kita menggunakan sampel 25 ml. Nah, umumnya itu kita menunggu sampai hasilnya itu 23 ml di labu destilatnya. Tetapi biasanya kalau misalnya kita praktikum itu tidak berjalan semulus itu. Bisa saja dalam praktikum itu kita dapat jauh, bahkan lebih sedikit dari 23 ml itu kata asdos-asdosnya kemarin Ibu yang mungkin sudah pernah melakukan destilasi. Kemudian apabila tidak sesuai, baru nanti kita menggunakan parameter yang lain, seperti misalnya menunggu tetesannya berhenti. Namun biasanya biasanya kakak-kakaknya itu dulu menunggu selama 30 menit seperti itu, Ibu. Intinya umumnya itu dan sesuai dengan yang dinyatakan di farmakope itu kita menunggu sampai 23 ml, yang mana kalau sampel kita itu 25 ml. Kalau di farmakope itu dinyatakan bahwa di bawah 30, jika kita melakukan destilasi dengan konsentrasi di bawah 30% itu kita menunggu sampai hasilnya itu 2 ml di bawah volume yang kita gunakan seperti itu. Mohon maaf Ibu. Terima kasih. Oke, satu orang lagi mungkin. Armida, mau menjawab?
Halo, Armida atau yang lain? Suaranya belum masuk deh, Armida masih ke mute. Halo Bu, apa iya, sudah sudah. terdengar? Oh Sudah, ya Bu. sudah. NIM 2 izin menambahkan Bu. Jadi sebelumnya ini sudah banyak dijelasin juga sama teman-teman. Mungkin saya mau menambahkan mengenai diskusi yang dilakukan oleh Asdos dengan kami para mahasiswa Bu. Jadi kemarin itu kan sempat dilakukan post test sesudah praktikum. Kemudian kita membahas mengenai hasil post testnya. Jadi kita bahas soal-soal post test dan jawabannya. Nah, post test kemarin itu Asdos memberikan 4 soal. Soal yang pertama itu mengenai alasan kita kenapa sih kita harus melakukan penetapan kadar etanol. Dan kemarin itu juga sudah dibahas, jawabannya itu adalah untuk quality control dari sediaan kita apakah sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan atau belum. Kemudian soal yang kedua itu ada mengenai disuruh menyebutkan dan menjelaskan minimal 3 macam alat-alat destilasi. Kemudian soal yang ketiga itu disuruh menyebutkan dan menjelaskan juga secara singkat mengenai rangkaian alat-alat destilasi itu sendiri. Kemudian soal yang terakhir itu ada dikasih cerita mengenai seorang PJ yang ingin melakukan sebuah analisis kadar etanol dengan metode destilasi yang diketahui bobot pignometer kosongnya sekian, kemudian yang berisi air sekian, dan berisi destilat sekian. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa bobot jenis etanol tersebut. Itu juga sudah kami bahas pada saat diskusi kemarin. Oke, terima kasih Armida. Ya, sudah banyak ya dibahas saat diskusi dengan Asdos dan juga dengan Prof. Gel-gelnya. Oke, tadi saya sudah mengupload di OASA ada 4 ya video terkait dengan materi destilasi. Itu saya minta kepada adik-adik untuk menyimaknya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan kepada kormanya untuk masing-masing kelompok men-searching satu video untuk diputarkan. Apakah sudah ada yang siap dengan videonya? Selain dari video yang Sudah, iya. sudah, Oke, Bu. mungkin silahkan. Siapa Gusti Agung, NIM 11? Ada yang mau sharing videonya? Iya Bu, kami kelompok 4 akan mencoba untuk sharing. Mohon ditunggu ya Bu. Oke, kita simak bersama. Baik, mohon maaf Bu, izin sedikit lama untuk sharing. Oke. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Ari, mungkin bisa di-share juga di room chat ya? Oh, linknya, baik. Iya. Oke. Suaranya nggak kedengeran, Ari. Oh, Sudah di-share di room chatnya? Ya, di Zoom. mohon maaf Bu, apakah suaranya dari tadi tidak terdengar Bu? Tadi terdengar agak putus-putus. Yang lain bagaimana? Coba diputar ulang. Tadi terdengar, tapi sekarang sudah tidak ada suara. Ya. Ya Bu, suaranya hilang.
Baik, apakah sudah terdengar? Suaranya hilang terdengar. nggak? Apakah Ari pakai ini headset? Tidak, Bu. Kenapa ya? Suaranya Ari masuk tapi suara videonya nggak masuk. Oh, suara video tidak masuk. Nggih. Iya. Mohon maaf, Ari izin masuk. Suara Kita siapkan sampel alkohol tadi. tadi nanti. Baik, Bu. Mungkin dari device saya sedang bermasalah. Mohon akan digantikan oleh rekan saya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Oke. Bisa yang lainnya? Atau dari saya sharing? Silakan. Adik-adik. Mohon maaf Bu, apabila Ibu berkenan apa boleh ya Ibu yang share screen? Oke, sebentar. Udah kelihatan nggak? Kedengaran nggak? Sudah dan terdengar Ibu. Bentar ya, saya ulang ya. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Mungkin dari kelompok yang presentasi, ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan sambil videonya ditutup. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 mungkin akan sambil menjelaskan terkait apa saja yang ada di videonya ini. Jadi pertama-tama disiapkan satu set alat batu terlebih dahulu. Kemudian disiapkan juga penanas airnya, water bath, dan juga labu untuk menampung destilat. Dan nanti udah tidak lupa alkohol teknis, yang dimana alkohol teknis itu mengandung air dan juga Sampel alkohol teknis sebanyak 100 ml. Kita rangkai alat-alat destilasi. Yang pertama ada labu bunga. Kita pasang dengan krem dan satif. Kemudian kita turunkan hingga terendam oleh silikon air. Masukkan stirrer.
Baik, jadi di sini saya melanjutkan telah disampaikan di gambar bahwa selanjutnya adalah proses dari pemasukan zat yang ingin didestilasi atau dipisahkan. Adanya dimasukkan stirrer di sana ditunjukkan agar saat proses pemanasan tidak terjadi letupan keluar pada labu destilasi agar menjaga proses destilasi berjalan dengan baik. Kita pasang konektor. Termometer di atasnya. Dan selanjutnya kondenser. Baik, jadi sebelumnya saya ingin mengoreksi bahwa saya salah mendengar stirrer tadi. Jadi fungsi stirrer itu adalah untuk membantu dari proses pengadukan bukan untuk menahan letupan. Jadi mungkin izin menambahkan saja yang berfungsi untuk menahan letupan itulah batu dide gitu. Baik, telah ditunjukkan pada video sekarang adalah proses pemasangan alat kolong dan juga selang untuk proses Pastikan air mengalir mengisi kondenser. baik, telah ditampilkan bagaimana proses pengaliran dari aliran kondensor. Dan atur suhu vapor serta RPM dari magnetic field. Baik, di atas magnetic stirrer telah diatur kecepatan dan juga suhu yang sesuai. Dibantu dengan stirrer yang telah dimasukkan pada labu destilasi sebagai pengaduk, akan melakukan proses pengadukan. Baik, Bapak dilihat pada video, telah ditampilkan bagaimana proses dari pengembunan hasil dari pemanasan destilat. Kita lihat bersama destilat tersebut turun dari kolom yang lalu dicairkan kembali melalui dengan bantuan kondensor hingga dapat ditabung pada Selanjutnya, jika destilat sudah menetes, kita bisa cek indeks bias dari hasil destilasi dan juga alkohol teknis.
Jadi saya ingin melanjutkan, bisa dilihat di sini pada video ini itu dia dalam penetapan kadar itu tidak menggunakan termometer, jadi dia memperhitungkan indeks bias menggunakan refraktometer. Bisa dilihat indeks bias yang dihasilkan itu nanti Oke, baiklah. video Itu tadi videonya ya. Silakan dari kelompok yang presentasi ada yang mau ditambahkan dari video tadi? Sudah? Baik Bu, jadi sebelumnya sembari video diputar, kami juga sudah menambahkan, namun mungkin kurang jelas. Jadi jika bisa dijelaskan secara ulang, secara dasarnya adalah seperti yang telah dijelaskan tadi. Pertama, kita tentunya menyiapkan setiap alat kelas dan setiap alat yang digunakan. Selanjutnya, kita menyiapkan air di atas magic stirrer dan juga mempersiapkan merangkai labu destilasi di atasnya. Adapun tadi saya salah menyebutkan, jadi saya izin mengonfirmasi. Jadi yang dimasukkan itu adalah stirrer yang dimana dipadukan dengan magic stirrer di bawahnya berfungsi untuk proses pengadukan dan juga pemanasan oleh magic stirrer tersebut. Diatur berapa suhu dan RPM kecepatannya. Selanjutnya setelah itu disambungkan atau diatur bagaimana kolom dan juga alat kondensornya. Selanjutnya pada proses pemanasan telah terjadi proses pengembunan, dan dari proses pengembunan pada kolom tersebut akan dicairkan kembali dengan bantuan kondensor sehingga hasil destilat akan turun menuju wadah penampung atau wadah destilasi. Di mana ada poin penting yang kita lihat tadi, saat proses penurunan hasil destilat itu ditutup rapat menggunakan kertas aluminium foil yang dimana berfungsi agar hasil destilat tidak mudah menguap, karena yang kita dapatkan ini atau produknya ini adalah etanol yang dimana memiliki sifat mudah menguap. Jadi harus ditutup rapat agar hasilnya tidak mudah menguap. Selanjutnya tadi juga sudah dijelaskan bagaimana proses menghitung indeks bias dengan bantuan alat refraktometer. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ari. Oke, dari yang lain ada yang mau menambahkan? Dari kelompoknya sudah? Bagaimana, Gusti Agung? dari saya sudah, Bu, sama dengan Ari tadi. Ada tambahan dari siapa nih? Suci Novira. Saat pemasangan kondensor bisa dilapisi gliserin agar selama proses penguapan kondensor tidak terjatuh. Ya, gliserin itu untuk apa namanya? Dipakai biasanya di sambungannya ya, di sambungan antara labu tempat sampel itu ditampung dengan apa namanya kondensornya. Di semua sambungan itu biasanya bisa ditambahkan gliserin. Oke, mungkin dari kelompok yang lain yang menemukan video, ada berapa kelompok ya? Dari semua kelas. Mungkin dari videonya ada yang disampaikan oleh temannya, ada video dari adik-adik yang apa namanya sedikit berbeda dari temannya, yang mau disampaikan boleh atau mau diputar di bagian perbedaannya tadi boleh.
Ada lagi dari kelompok lain atau videonya sama? Saya persilakan, silakan adik-adik. Ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Dari semua kelompok? Kelas A, B, C, dan D, silahkan. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terdengar, Bu. Sudah? Oke. Kalau tidak ada, baiklah coba saya putar video yang di OASA. Sudah semua menyimak ya? Saya harapkan semuanya membukanya ya. Sudah, Ibu. Iya. Saya sudah, Bu. Dari, ya Armida sudah. Video yang didapat sama dari apa namanya Dian Martasari. Kelompok D4 sama, yang lain sama semua? Permisi Bu, Ya, silakan. saya perwakilan dari kelompok A3 itu sebenarnya metodenya sama, cuman alat pemanasnya aja yang beda. Di mana di kelompok teman tadi itu kan dia pakai magnetic stirrer. Nah kalau video yang kelompok kami dapat tuh dia pakai bunsen, pakai alat pemanas. Oke, itu aja. Yaya Nasri bedanya di menentukan BJ-nya, dia pakai piknometer, sisanya sama. Oke, coba dari kelompoknya Yaya Nasri, bagian penentuan BJ-nya dengan piknometer, bisa diputar mungkin? Halo ya? Ya, terdengar. Ya, Saya menggunakan HP, Bu. Coba saya share screen sebentar. ya. Dari kelompok yang lain mungkin? Ada berapa Ibu kelompok? mohon izin menambahkan, Bu, dari Iya. kelompok 3 tadi yang Iya. disampaikan Wahyuni. Wahyuni bilang tadi kalau yang dari video yang kami dapatkan yang berbeda itu adalah alat pemanasnya. Selain itu saya ingin menambahkan yang berbeda di sini juga yaitu pada penampungan destilatnya, Bu, di mana di video yang kami dapatkan dia itu menampung hasil destilat itu dengan langsung menggunakan Erlenmeyer seperti itu, Bu. Jadi destilatnya itu dari kondenser langsung menetes ke Erlenmeyer. Itu terbuka, Bu. Terus menurut saya sebaiknya itu penampungan destilat itu harus langsung berhubungan dengan Erlenmeyer dengan kondensor, Bu, dengan artian tertutup seperti yang di video Ari Kusuma. Karena kita tahu kan etanol itu akan menguap apabila di tempat yang terbuka. Seperti itu, Bu, mungkin tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kadek. Gimana ya? Sudah bisa? Dari kelompok yang lain mungkin kelas A, sebentar saya lihat dulu. Pesertanya. Kelas A itu ada, sebentar. Semuanya itu dibagi menjadi
5 kelompok ya. Apa namanya? Kelas A-nya 7 kelompok, B, C, D-nya 5 kelompok. A1 sudah? Halo, perwakilan A1? Ya, Nastri belum bisa share screen. Mungkin bisa di-share linknya, Dek. Oke. Saya tanya dulu ya. A1 sudah? A2? Oke, Mohon sebentar. izin Bu, Iya. untuk dari saya perwakilan dari kelompok A2. Kalau dari A2 tadi sudah mencari ada beberapa video itu tentang destilasi sederhana, dan lagi satunya penetapan kadar etanol, sama juga seperti kelompok A3 kalau nggak salah tadi, tentang kadar etanol menggunakan destilasi. Oke. Coba kita lihat video lagi satu ya. Ini sampelnya minuman ya. Silakan ya Nasri. Proses membawa minuman akan 50 ml dan juga berbeda. Kita masukkan semua bahannya dalam botol. Terus di sini setelah itu plastik dengan dan kita lanjut mempersiapkan alat masuk destilasi. Ini alatnya, alat destilasi ada kompor. Ini kurang lebih mirip dengan yang alat kita di lab ya, pakai pemanas langsung. Penampung hasil destilat BPR. Termometer di sini berfungsi untuk mengukur suhu titik didih dari sampel yang kita gunakan. Pertama, jadi diharapkan suhu titik didih tidak suhu titik etanol. Jika melebihi titik didih etanol dan mencapai titik didih air, maka air akan dan akan tertampung di sel destilat. Kemudian dari cair menjadi gas, dicairkan kembali cair dan kita uap, kemudian Coba kita lihat suhunya di sini berapa, nggak kelihatan ya? uap, kemudian cair menjadi gas, dicairkan kembali cair dan kita akan menambahkan meter kosong itu. Ini sudah meter kosong untuk menghitung biji dari destilat. Setelah menentukan meter kosong, kemudian kita akan mencari volumeter dengan menekan aparatus ketergantungan sampai penuh. Kemudian kita akan masukkan satu, kita turunkan suhu 19 derajat Celcius. Setelah itu kita akan keringkan dan tidak ada tetesan air.
kemudian hangatkan sampai suhu 20 derajat Celcius, kemudian kita bimbang. Dari hasil ini kita akan mendapatkan volume dari termometer. Kita akan melakukan hal yang sama ke hasil destilat. Kita tuangkan hasil destilat kita tadi ke dalam termometer, kemudian kita tuang langsungnya ke 80 derajat Celcius, kemudian kita angkat, kita naikkan ke 20 derajat Celcius, kita bimbang. Jadi hasil ini didapatkan bobot dari destilat. Dari bobot destilat ini dan hasil volume di termometer kita bisa menghitung biji dari destilat yaitu etanol. Dari biji etanol ini kita bisa mencocokkan ke tabel dan dapat diketahui berapa kadar etanol berdasarkan biji. Diketahui dengan mencocokkan ke tabel. Oke, itu namanya piknometer ya. Silahkan ya Nasri, ada yang mau disampaikan dari videonya mungkin? Baik Ibu, mungkin untuk proses destilasinya kurang lebih sama seperti yang sudah lengkap juga dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Tapi di sini penentuan BJ-nya menggunakan alat piknometer seperti itu, tidak sama seperti yang kelompok sebelumnya yang menggunakan reflektometer. Nah, di sini itu sama seperti praktikum kita ya, jadinya menentukan bobot jenis menggunakan piknometer yang mana tadi ditimbang dulu piknometer kosongnya, kemudian piknometer berisi aquades, kemudian piknometer berisi destilat seperti itu. Kemudian nanti kita bisa menghitung bobot jenis sesuai dengan rumus yang sudah kita tuliskan bersama-sama juga dalam jurnal kita, yang mana bobot jenis itu sama dengan bobot piknometer berisi destilat dikurang dengan bobot piknometer kosong dibagi dengan bobot piknometer berisi aquades dikurang bobot piknometer kosong, seperti itu. Nanti kita bakalan dapetin BJ-nya. Itu dari saya Ibu, terima kasih. Terima kasih ya Nasri. Oke, ada lagi satu kelompok lagi mungkin yang mau menyampaikan hasil searching videonya? Kelompok A1. A1 tadi siapa perwakilannya belum? Dina, Najwa, Denis, Dewa Gede Agung Wahyudi, Putu Ayu. Ada kelompok yang hadir? A3, Yunia, Komang Wahyuni, Putra, Febri, Windu. Tadi Wahyuni sudah menyampaikan ya? Sudah deh ya? Halo? Sudah Ibu, saya sama Yunia sudah ada menyampaikan. Yang kelompok 1 belum ya. Kelompok 4, Krisna Wahyu Nugraha, Putri, Dewi, Anak Agung Istri, Agung Pramiari, Ramana, Arik Kusuma, tadi sudah ya yang presentasi ya. Oke, kemudian berapa nih? 1, 2, 4. A5, Ayu Murtini, Indah, Gangga, Mevayanti, Agus Saputra. Dari A5, A5 di sini dari Ayu Murtini. Dari kelompok A5 alat destilatnya sama, hanya yang berbeda dengan video kelompok 5 itu menggunakan alat pemanas elektromantel dan setelah didapatkan hasil etanolnya ditentukan kadar etanolnya menggunakan alkoholmeter. Dan juga pemasangan selangnya juga langsung disambungkan pada keran dan tidak menggunakan listrik. Dan untuk menyambung alatnya menggunakan selotip. Oke. Jadi adik-adik sudah menyimak ya. Semua kelompok saya yakin sudah menyimak baik video yang sudah saya upload di Oase, dari 2 video tadi dari temannya yang sudah saya putarkan juga. Di 4 videonya sama seperti video awal. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau menyampaikan perbedaan videonya dengan yang disampaikan temannya, coba kita lihat sebentar.
Video. Selamat pagi adik-adik. Coba kita lihat bersama-sama ya, sambil kita membahas untuk teknik pengerjaannya. Kalau untuk data sih sebenarnya di sini singkat ya, sederhana perhitungannya untuk destilasi ini. Oke. Ini video yang pertama yang saya upload di Oase. Hari ini kita akan praktikum penetapan kadar etanol secara destilasi. Terlebih dahulu kita siapkan dulu sampelnya. Ini sampelnya sudah saya siapkan dalam labu tawar. Di sini sudah berisi 25 ml sampel beserta labu didih. Selanjutnya kita tambahkan 25 ml air. Oke. Setelah siap, sampelnya kita rangkai alat destilasi. Ya, jadi itu seperti ini alat destilasinya. Saya pause dulu. Jadi disesuaikan untuk metode, mungkin ada di diskusi, jadi kita menyesuaikan dengan metode yang ada di farmakope. Mungkin ada juga sudah diskusi, di farmakope itu ada dua cara penentuan kadar alkohol, ada yang kadar alkohol yang di bawah 30% dengan kadar alkohol di atas 30%. Mungkin nanti kalian bisa lihat kembali metodenya seperti apa. Nah, di sini kita sudah menyiapkan sampelnya, kemudian ditambahkan dengan air. Lalu kita rangkai alatnya. Yang dipegang ini laboran kita Bu Dwi ya, mungkin adik-adik sudah ada yang pernah ketemu karena kalian belum pernah praktikum. Yang di bawah ini, kelihatan nggak mouse saya? Kursor saya kelihatan? Terlihat, Bu. Terlihat, Ya, Bu. yang di bawah ini adalah alat pemanasnya. Jadi ini sebenarnya satu deret alat itu ada 4 atau 5 pemanas sekaligus. Jadi semuanya masing-masing punya alat pengatur panasnya sendiri-sendiri. Ini labu tempat penampung sampelnya. Ini seperangkat alat destilasi. Jadi ini kalau adik-adik lihat ini apa? Yang besi ini. Apa namanya? Ini ada yang tangannya merah nih yang besi ini apa namanya? Ada yang tahu nggak? Itu namanya apa? Yang memegang alat ini apa namanya? Ini yang besi. Statif dan klem mungkin, Bu. Ya, Statif klem, Bu. Ya, ini 4 ya, wah, komang ya. Itu statif, ada klem untuk memegang alatnya, kemudian kita sambungkan. Nah, tadi ada yang menyampaikan ada penambahan gliserin. Gliserin itu biasanya kita tambahkan di setiap sambungan ini. Jadi sambungan labu dengan alat ini, kemudian ini dengan kondensornya di sini juga biasanya ditambahkan gliserin. Cuman hati-hati, itu fungsinya agar dia juga, kalau gliserin kan sifatnya licin ya, jadi ketika kita melepas atau memasang alatnya itu dia tidak rusak, tidak kalau dibiarkan begitu dengan adanya pemanasan bisa saja nanti pecah ya. Cuman hati-hati juga dalam penambahan gliserin, jangan terlalu banyak sehingga dapat mempengaruhi sampelnya nantinya. Kalau terlalu banyak dengan pemanasan terus dia merembes ke dalamnya itu berbahaya ya. Dan pastikan di setiap sambungan ini tidak boleh ada udara yang keluar. Oke. Ini kondensor ya namanya. Jadi kita sambungkan dulu antara sampelnya dengan alatnya dirangkai. Pada saat merangkai alat destilasi ini, lebih baik di sambungan-sambungannya ini
diberikan vaselin. Tujuannya buat apa? Supaya nanti dia tidak pecah, karena kan terjadi proses pemanasan ya selama destilasi. Ini di atas ini sedang dirangkai termometer ya, yang seperti tadi itu yang bagus. Jadi ada tutup, memang khusus dia tempat termometernya. Yang tutup hitam tadi mungkin yang di video pertama ada yang perhatikan ya. Ya, sudah ya. Di sini dipegang semuanya supaya tidak. Nah itu yang saya bilang. Jadi dari satu deret alat ini sebenarnya dia ada. Kemudian di sini kita tambahkan sekaligus labu penampung destilasi. Kalau pakai yang satu juga bisa sebenarnya. Yaitu labu penampungnya. Oh ya, sebelum dipasangkan alat penampung destilatnya, ada yang tahu nggak sebelum kita pasang alat penampungnya tadi kan destilasi itu dihentikan bila mana? Adik-adik kan sudah diskusi ya. Bila mana? Ada yang masih ingat? Apabila sudah mencapai 20 batas 23 mili. Yunia? Ibu dari diskusi dengan cutting seperti yang tertera di buku petunjuk apabila sudah mencapai 23 ml seperti itu, Bu. Oke, itu Yunia. Silakan Armida, bagaimana caranya kita bisa tahu dia sudah 23 ml? Dilihat pada tanda batas labu penampungnya. Cara mengetahui tanda batasnya bagaimana? Sebelumnya diukur dulu, Bu. Diukurnya gimana caranya? Kakak Agus mohon diperhatikan di room chat-nya ya. Buat yang join, siapa tadi ada Ari, siapa lagi? Bunda ya, mungkin sambil dicatat keaktifan adik-adik ya, mohon bantuannya untuk membantu memantau ya. Gimana Armida? Ditara dulu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Ari. Oke, ditara ya. Tahu nggak Armida caranya menara seperti apa? Kalau tidak salah, kita masukkan air terlebih dahulu, kemudian kita ukur, kemudian kita beri tanda gitu pada labu, jadi kita tuang lagi airnya, jadi sudah tidak ada berisi air lagi, sudah kosong labunya, jadi kita taruh di sana. Caranya tahu air yang kita masukkan itu, air yang kita masukkan berapa banyak? 23 mili, Bu. Caranya tahu itu 23 mili? Kita ukur menggunakan gelas ukur terlebih dahulu mungkin, Bu. Oke ya, jadi disiapkan dulu airnya ya. Jadi sebelum memasukkan air kita ukur dulu dia 23 ml bisa pakai gelas ukur, baru dimasukkan ke alatnya, ditandai sampai mana tinggi air tersebut yang menunjukkan bahwa dia 23 ml, diberi batas, dibuang lagi airnya, dibersihkan labunya baru dipakai. Oke, terima kasih Armida. 02. Iya, Bu, sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Labunya itu harus ditara terlebih dahulu. Ini sudah ditara. Ya, ini kita pakai batas atas ya. Jadi nanti ditampung sampai 23 mili. Karena kan kita nanti kalau alatnya udah dipasang, kita nggak tahu pada saat dia sudah 23 mili atau tidak. Jadi lihat ini garis atasnya. Kalau udah sampai sana berarti sudah 23 mili. Pasang. Oke. Di sini kalau mau lebih yakinnya bisa ditutup dengan plastik bubble wrap ya, atau bisa sambungannya untuk mencegah kebocoran. Tidak bocor ya. Dah, kita hidupkan kondensornya. Oke, jadi air dari sini akan mengalir dari selang ini. Air masuk itu ada pada bagian bawahnya. Saya ulang. Dia mengalir melewati sensor ke atas, dan nanti akan keluar lagi ke seperti itu. Airnya terbuka. Ini kita mengatur panasnya. Di sini karena nggak kelihatan suhu alatnya, jadi kita harus pakai ukur suhu termometer secara manual. Nanti bisa dibantu diikat di atasnya. Oke. Kalau yang baik kan sebenarnya di sini diisi karet. Nanti setelah proses ini berjalan, maka di sini akan keluar destilannya menetes pada ujung kondensornya. Seperti itu, ditunggu sampai tanda batas.
Oke, itu untuk satu. Sekarang kita lihat proses destilasi di sini tadi sudah mulai cukup lama ya menetesnya ya. Sampai dapat 23 ml kita tunggu sampai tanda yang sudah diberikan. Iya, kelihatan ya. Menunggu sampai dia sampai tanda batas. Bentar. Sudah, kemudian ini sekarang labunya sudah berisi 23 ml destilat ya. Di sini kelihatan 23 ml destilat. Sekarang kita lanjutkan dengan pengukuran pignometer. Destilasinya dihentikan. Mohon maaf mengulang Ibu. Ya. Suara Ibu sangat kecil, Bu. Pada saat video diputar, jadi kurang terdengar suaranya. Ya. Video yang tadi itu hanya menunjukkan bahwa destilasi kita hentikan ketika volume destilatnya itu sudah mencapai 23 ml. Mohon maaf karena memang videonya agak keras suaranya. Suara pipa, bukan kondensor. Yang untuk mengalirkan airnya itu suara mesinnya memang agak keras, jadi tadi agak nggak kedengeran ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah video penimbangan pignometer. Jadi destilat yang sudah ada diperoleh tadi diukur dengan pignometer. Ini adalah alat pignometer yang dipegang ya. Dibersihkan di bagian luarnya, setelah bersih baru nanti ditimpa. Jadi ketika menimbang dengan pignometer itu ini dibuka dulu tutupnya seperti yang tadi kalian timbang. Seperti yang Dede lihat di video yang kedua ya, videonya kelompoknya siapa tadi itu yang ditimbang dengan pignometer. Jadi ditimbang dulu bobot pignometer kosong alat dengan tutupnya. Setelah itu kita masukkan ditimbang lagi bobot pignometer yang berisi air ya. Habis itu ditimbang lagi bobot pignometer yang berisi destilat. Nah, intinya cara penimbangan dengan pignometer di sini airnya ataupun pada saat memasukkan destilatnya dimasukkan ke dalam alatnya sampai penuh, ditutup dengan tutupnya, dibiarkan dia keluar seperti itu, lalu dibersihkan di bagian luarnya sampai yang jelas sampai terisi penuh ya pignometernya ya, baru dibersihkan. Sekarang kita menimbang pignometer yang berisi Aquades. Ini bobotnya. Oke, itu video penimbangannya. Kemarin kalau nggak salah tadi saya dengar kalian sudah belajar tentang bagaimana cara menimbang yang baik. Mungkin sebelumnya juga sudah saya wanti-wanti. Ada yang masih ingat nggak? Cara menggunakan raca analitik yang baik ketika adik-adik misalnya nanti. Ini timbangannya, ada yang tahu bagian-bagian dari timbangan ini fungsinya untuk apa? Atau saat penggunaan bagaimana cara menimbang yang baik? Jadi katanya sudah ditugaskan oleh Pak Prof ya untuk mencari bagaimana cara menimbang yang baik. Silahkan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Halo adik-adik. Suara saya kedengaran ya? Terdengar, Bu. NIM 2 mohon izin. Apakah Silakan boleh? Armida. Oke,
Pemahaman saya, penggunaan timbangan analitik yang baik dan benar itu yang pertama kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa neraca analitik yang kita gunakan itu posisinya itu sudah benar. Dan jangan lupa untuk disetting water pass-nya agar nanti bisa sesuai dengan petunjuk yang ada pada, biasanya ada manual book-nya, Bu. Jadi kalau sudah, kita letakkan neraca analitik di tempat yang jauh dari hembusan angin atau panas yang terlalu berlebihan. Kemudian dihindarkan juga dari mungkin kalau misalnya ada gangguan magnet yang ada di sekitar itu bisa dihindarkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan kalibrasi atau tara neraca sebelum neraca ini digunakan. Kemudian kita pastikan timbangan selalu bersih atau sebelum digunakan dibersihkan terlebih dahulu. Dan pada saat selesai menggunakan kita bersihkan juga. Kemudian dimatikan raca jika sudah tidak digunakan lagi. Oke, ada lagi yang lain mau menambahkan? Mungkin ada yang kelewat dari Armida? Izin menambahkan Ibu, Ya, 62. silahkan. Teresia. Jadi sebelum ditimbang itu dipastikan dulu timbangannya bersih dengan cara kita dengan kuas atau bersihkan dengan tisu, lalu setelah itu kita masukin bahannya, terus kita lihat apakah sudah setara atau belum dengan cara melihat di tombol water pass-nya itu, Bu. Pastikan titik yang ada di water pass itu ada di tengah. Nah, lalu setelah itu kita tara dulu, kita tekan tombol tara dulu, baru setelah itu kita timbang bahannya. Nah, itu udah bobot bahannya aja tanpa bobot alatnya, seperti itu. Mungkin terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Tresia. Tresia tahu nggak dari alat ini yang mana namanya? Apa namanya? Apa tadi yang dilihat? Water pass, Ibu. Ya, water pass-nya yang mana dari alat ini, tahu nggak? Mungkin di yang sebelah kiri paling kiri itu, Bu. Yang mana? Ini? 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 Yang paling kiri. Kiri. Ini? Iya. Mungkin ini itu, ya? Bu. Ini ya? Benar? Ya. Jadi ini water pass-nya ya. Ini bisa di zoom, nggak bisa di zoom. Jadi di bagian sini ini ada lingkaran. Di tengah lingkaran ini juga ada lingkaran hitam. Nah, di dalamnya itu dia ada seperti gelembung udara kecil. Jadi usahakan gelembung udara kecil itu ada di tengah-tengah lingkaran hitam yang ada di dalam water pass ini. Ya, jadi benar ya. Sudah dilihat. Jadi pastikan dulu sebelum bekerja, pastikan kebersihan di sekitar lingkungan menimbang, timbangan, pastikan kebersihan timbangan, cara membersihkannya dengan kuas ataupun dengan tisu. Kemudian lihat dulu water pass-nya dia sudah pada posisi yang rata atau enggak. Pastikan electricity-nya. Jadi pastikan tombol on dan off apabila sudah selesai digunakan, di-on-kan dulu. Kalau menggunakan wadah untuk menimbang, itu dimasukkan wadahnya, ditara, habis itu dimasukkan bobotnya, ditimbang bobot sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian kalau misalnya kalian menimbangnya kalau misalnya adik-adik, kalau yang tadi kan seperti yang tadi misalnya piknometer, untuk tahu berapa bobot piknometer yang berisi destilat, bagaimana caranya? Apakah piknometernya ditaruh, kemudian ditara, dimasukkan destilat, baru ditutup, atau bagaimana? Halo? Untuk mengetahui bobot si destilat aja? Atau bobot air? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Baik, Bu, saya Julio 619. Jadi izin untuk berpendapat. Kalau setahu saya, agar kita mengetahui destilatnya saja atau sampelnya saja tanpa mengetahui bobot piknometernya, kita pertama-tama kita bersihkan dulu, pastikan piknometernya bersih, kemudian kita masukkan piknometernya itu ke dalam timbangannya, Ibu. Kemudian kita tekan tombol tara. Setelah itu kita tambahkan sampelnya ke dalam piknometer tadi. Seketika di sana akan terlihat hanya sampelnya saja karena sebelumnya kita sudah menekan tombol tara pada saat piknometer sudah masuk. Jadi
timbangan akan otomatis dia di angka 0 ketika piknometer kosong dimasukkan. Sehingga ketika sampelnya kita masukkan, maka yang muncul itu hanya bobot sampelnya saja. Seperti itu Ibu kira-kira. Oke ya, tapi dalam hal ini kalau untuk penentuan bobot jenis khususnya ya, jadi kita timbang dulu bobot piknometernya kosong, nanti ditimbang lagi bobot piknometer yang berisi destilat dan bobot piknometer yang berisi air ya. Sama juga misalnya ketika adik-adik nanti ada yang kerja di bahan alam, ada yang mau menguapkan ekstra, terus kalian nantinya diminta untuk menghitung bobot ekstrak kental yang diperoleh. Jadi kalian timbang dulu cawan penguap yang kalian pakai untuk menguapkan ekstrak, berapa bobotnya, baru nanti diuapkan sampai diperoleh ekstrak kental, sudah kental semua, baru nanti ditimbang lagi bobot keseluruhannya berapa, sehingga nanti dikurangi bobot cawan yang berisi ekstrak kental, dikurangi dengan bobot cawan biasa, dapat adik-adik bobot ekstrak kentalnya. Karena untuk menimbang ekstrak kental itu kan dia sangat lengket sekali ya, susah untuk dipindahkan ke alatnya. Jadi begitu teknik menimbangnya. Jadi ada beberapa cara menimbang tergantung kebutuhan ya dan disesuaikan juga dengan sampel yang adik-adik timbang. Kalau dia memang mudah ditimbang, bisa dimasukkan wadah penimbangnya ditara. Tetapi kalau misalnya nantinya sampel yang akan kalian timbang itu sangat susah setelah diberi perlakuan, susah untuk dipindahkan atau mungkin diukur bobotnya, makanya tekniknya seperti itu. Jadi wadah yang akan nantinya terakhir dipakai untuk penampung sampel kalian itu ditimbang dulu, baru nanti setelah dapat sampelnya baru ditimbang lagi. Bisa dipahami nggak maksud saya di sini? Jadi tidak selalu adik-adik menimbang itu dimasukkan dulu kertas saring, ditara, kemudian dimasukkan sampelnya sampai bobot yang diinginkan. Tidak selalu seperti itu ya. Tergantung keperluan ya. Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Izin mengonfirmasi. Jadi sebelumnya jika seperti yang Ibu jelaskan, jika suatu hasil destilat itu susah untuk dipindahkan ke piknometer, artinya wadah untuk menyimpan destilat itu bisa langsung diukur begitu, Bung? Beda ya. Ini saya berbicara konteks yang lain, saya memberi contoh untuk penimbangan ini. Kalau yang untuk destilasi kita biasanya memang timbang destilatnya saja. Tapi ketika adik-adik, kalian kan pernah metode pemisahan ya? Tapi karena adik-adik nggak praktikum langsung, jadinya di situ kemarin, udah ya praktikum metode pemisahan. Tunggu sebentar. Ini adalah praktikum metode pemisahan yang ekstrak dari bahan alam, belum ya? Yang Belum, Bu. ya. Itu berarti nanti ketika kalian dapat ekstrak yang dari kurkumin misalnya atau dari sambiloto yang bahan alam, itu kan kalian sudah dielusi, nanti dapat ekstraknya, kalian uapkan ekstrak tersebut, timbang ekstrak kentalnya. Itu berguna di sana. Jadi timbang dulu wadahnya, habis itu masukkan ekstraknya, kalian uapkan di penangas air sampai dapat ekstrak kental, timbang lagi cawan yang sudah berisi ekstrak kental. Jadi beda ya. Maksud saya berbicara penimbangan secara keseluruhan, tapi untuk sampelnya tadi disesuaikan. Kalau misalnya di destilasi ini ya seperti itu caranya menimbang, tapi ketika nanti kalian menimbang untuk ekstrak bahan alam, untuk menimbang bobot ekstrak yang diperoleh seperti itu. Bisa dipahami? Jangan sampai bingung ya. Siapa tadi? Ari ya? Iya, Bu. Saya yang salah mendengar. Terima kasih. Bisa dipahami Ari? Ya. Ya, sudah dikonfirmasi oleh Ari ya. Jadi, ada ingat ketika menimbang ini, kalian timbangnya bobot piknometer kosong yang berisi air dan berisi destilat. Itu mungkin semua video yang kami siapkan untuk adik-adik. Nah, kemudian untuk penimbangan, atau mungkin sebelum lanjut dari Asdos, Ari, atau mungkin dari yang kakak Asdos yang lainnya, ada yang mau menambahkan? Saya persilakan. Ada di dari saya sepertinya tidak ada, Ibu. Nggak ada ya. Oke, untuk penimbangan adik-adiknya sudah penimbangan. Untuk perhitungan adik-adiknya ada sempat belajar, Rik? Ada sempat didiskusikan minggu lalu? Rumusnya? Juga udah sempat juga kan muncul di pretest, Ibu. Sudah juga dibahas waktu diskusi di Google Meet. Di Webex. Google Meet. Hasil pretest
tesnya itu. Kan ada perhitungannya, Ibu. Oke, ya Dede sudah belajar menghitung ya. Oke, mungkin coba sekarang saya beri kesempatan kepada adik-adik untuk berdiskusi dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Saya mau bikin, ada berapa kelompok ya? 22 kelompok ya, benar ya? Permisi Ibu, sebelumnya Iya. apa boleh saya bertanya? Iya, silakan Dik. Perkenalkan saya Tresian NIM 62. Saya ingin bertanya mengenai air yang dialirkan ke kondensor itu, Bu. Apa boleh airnya itu memang sengaja didinginkan supaya kondensasinya berlangsung dengan cepat atau tidak boleh dengan pertimbangan karena ada dilakukan pemanasan itu, Bu. Takutnya nanti kan temperatur dari uapnya itu terlalu ekstrim gitu perubahannya, Bu. Nanti takutnya malah gimana-gimana gitu. Apakah boleh? Itu pertanyaan pertama saya. Lalu yang kedua, apakah boleh untuk menampung destilatnya itu langsung pakai gelas ukur aja, Bu, biar ukurannya itu kan tepat gitu, sesuai dan ketelitiannya tinggi. Itu sih, Bu. Terima kasih. Oke, dari siapa tadi? Tresia ya. Tresia menanyakan untuk air yang digunakan untuk destilasi itu pakai air dingin atau yang dengan penambahan es atau yang biasa. Silakan ada yang lain kalau ada yang bisa menjawab. Ada nggak? Halo? Mohon maaf Bu, mungkin bisa diulang soalnya putus. Iya. Oke, mungkin yang lain bisa menjawab dulu. Silakan. Siapa tadi yang mau menjawab? Penggunaan gelas beker saat menampung destilat supaya lebih mudah dan penggunaan air es dengan air biasa. Silakan tadi siapa yang izin menjawab? Silakan Dik. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu, saya izin berpendapat, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, pendapat saya untuk yang pertama, penggunaan gelas beker, seperti yang telah ditampilkan dalam video juga, bagaimana efektivitas atau efisien kerja dari sistem destilasi itu, yang dimana kita ketahui bersama, hasil destilat akan mengalir menuju wadah penampung. Jika di video saya yang sebelumnya, bahkan ditutup menggunakan aluminium foil, dan juga di video yang sebelum-sebelumnya juga ada langsung dihubungkan dengan suatu saluran kaca, dan juga ada beberapa literatur menyebutkan bahwa harus dibantu dengan vakum agar mempercepat proses penurunan hasil destilasi. Jadi untuk wadahnya itu sendiri, menurut saya pribadi memang harus menggunakan suatu labu Erlenmeyer yang dimana dapat untuk disambungkan dengan alat-alat tadi seperti saluran kaca yang langsung terhubung pada labu wadah penampung destilat, dan juga bisa disambungkan dengan alat vakum untuk mempercepat turunnya hasil destilasi tersebut. Itu yang pertama untuk penggunaan gelas beker, yang dimana intinya adalah harus diperhitungkan zat yang ingin kita destilasi, yaitu di sini pada praktikum ini yaitu adalah etanol, memiliki sifat volatil yaitu mudah menguap. Itu yang kedua, yaitu penggunaan air dingin dan juga air biasa. Jadi fungsi dari pengaliran air seperti yang kita tahu bersama itu berfungsi untuk mengubah fase uap menjadi cair kembali. Jadi jika menurut saya pribadi, jika kita cukup menggunakan air biasa, dikarenakan menurut saya pribadi pertimbangannya adalah jika kita menggunakan air yang terlalu dingin, mungkin saja bisa sampai membeku, karena dingin ini juga tidak ada
satuan derajatnya. Jadi menurut saya dengan air biasa pun, dengan air suhu normal pun sudah cukup untuk membantu proses dari mengubah uap menjadi cair kembali. Sekian dari pendapat saya, Bu. Jika salah mohon dikoreksi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ari. Jadi kesimpulannya tadi si glass beaker itu nggak bisa dipakai ya karena alasan si sampelnya itu volatil. Terus yang satu lagi tadi untuk airnya gimana, Ri? Baik, jadi inti yang lagi satu itu adalah saya lebih menggunakan air biasa gitu, Bu. Bukan air yang memang air dingin itu, Bu, dengan suhu 10 derajat ke bawah gitu. Terima kasih Ari. Mungkin ada yang lain punya pendapat berbeda? Saya persilakan. Ya, jadi diusahakan lebih baik pakai air dingin sebenarnya ya. Jadi untuk lebih mempercepat dia apa namanya dari embun menjadi air seperti itu. Dari uap air menjadi air yang menetes di labu penampung destilatnya. Nah, kemudian ada lagi yang mau bertanya? Di sini saya sudah mungkin adik-adik bisa klik partisipan. Di sana ada breakout session, ada 22 breakout session. Jadi saya beri kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi dengan kelompoknya untuk perhitungan karena kemarin sudah sempat dijelaskan. Datanya sebentar saya sharing ya. Sebentar. Saya mau lihatin lagi sedikit ini. Ini tadi sempat Ari menyinggung tadi berkaitan dengan bisa disambungkan dengan vakum ya. Jadi ini mungkin kalian bertanya kok ini beda ya labu penampung destilatnya dengan yang tadi. Nah ini di sini tempat nyambung vakumnya. Jadi bisa disambungkan dengan vakum ini untuk mempercepat udaranya mengalir seperti itu ya. Itu kemudian datanya. Untuk breakout session, apakah sudah semua bisa join breakout session nantinya? Bisa? Sudah ditemukan belum link breakout sessionnya? Jadi untuk breakout session 1 itu adalah kelompok A1 sampai 7, A7, kemudian kelompok breakout session 8 itu untuk kelompok B1 dan seterusnya ya, sampai 22 kelompok. Sudah bisa adik-adik? Mohon maaf. Nanti joinnya? Belum bisa Iya. join. Tidak ada tombol untuk join, Bu. Hanya Belum terdaftar ada untuk mulai. tombol untuk join ya, Bu? Belum ya? Belum ada tombol Belum. join. Di Tapi kanannya udah nggak ada? ada breakout session. Belum ada, Ibu. Diizinkan oleh hostnya, Bu. Yang lain gimana? Ada yang bisa join nggak? Ada yang sudah mencoba join? Belum juga, Bu. Belum ya, sebentar dimana? Saya share, belum bisa semua ya. Oke, saya share screen kalau gitu coba. Sudah kelihatan share screen saya ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oh, karena saya share. Sebentar. Di kanan.
Coba saya ulang ya. Breakout session ada 20. Ada nggak kelihatan di sebelah kanannya? Izin Bu, mungkin Ya. seperti ini. Ketika Ibu membuat breakout room itu Sipan tidak bisa langsung masuk begitu Bu, harus diundang dari host. Jadi kami tidak bisa langsung masuk. Mungkin saat membuat breakout room bisa di-allow untuk setiap partisipan memasuki breakout room masing-masing. Oke, di mana dia settingannya ya? Add anyone to join. Coba dilihat deh, sudah bisa? Sekarang sudah. Sudah bisa, Bu. Oke, silahkan join. Datanya belum ya? Bentar. Maaf ya, saya agak gaptek. Permisi Bu, mau bertanya, itu kan di breakout session Sebentar, itu ini ada saya kasih data dulu, nanti kalian di breakout room-nya silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk perhitungannya. Baik Ibu, itu maksudnya yang breakout session-nya itu, yang breakout session 1, 2, 3, dan seterusnya itu maksudnya nama kelompoknya itu Bu ya? Iya, jadi saya anggap kelompok 1 itu adalah A1, breakout session 1 itu A1, 2 itu A2, 3 A3, 4 A4 sampai A7, kemudian 8 itu adalah B1 dan seterusnya. Ya. Saya Ya, baik, share Bu. Terima dulu kasih. ininya ya, datanya ya. Mana dia? Preview. Sudah kelihatan deh datanya? Sudah kelihatan belum? Belum? Sudah Bu. Oke. Silahkan dicatat datanya. Jadi ada 3 data di sini. Nanti silahkan kalian olah bersama kelompoknya masing-masing. Nanti saya minta satu kelompok untuk menyampaikan hasil perhitungannya. Berapa lama perlu waktu untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing? Nanti kalau ada temannya salah masuk room, tolong disampaikan ya untuk join ke breakout session berapa. Sudah? Kalau sudah silahkan join ke sebentar. Kita nanti kembali lagi ke main room pukul berapa? Berapa menit perlu diskusi? Halo, Adik-adik. Mungkin dari ibunya sedianya memberi waktu berapa menit, Bu? Kalau saya kasih waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, kalian bisa nggak? 15 menit mungkin, Bu ya. Sebentar saya lihat. Oke. Oke, 15 menit lagi ya. Kita kembali ke main room ya. Kalau sudah silakan join ke breakout session masing-masing. Diskusi, kalau sudah biar saya end all aja breakout sessionnya, jadi kalian nggak perlu balik ke main room, nanti balik otomatis. Tadi gimana infonya? Mungkin sepertinya sudah Ibu. Oke, saya end aja ya, biar lebih cepat. Oke, masih 52 detik lagi untuk semua di end. Baiklah, sambil menunggu teman-temannya, mungkin ada kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Atau ada yang... Mohon izin Bu, kelompok A2. A2, Armida ya. Silakan Armida, tunggu ya, masih sambil di-sharing hasilnya. Sambil menunggu lagi 30 detik masih ada yang kembali ke main room. Oh nggih Bu, ini juga masih ingin memasukkan soal lagi Bu, kurang soal yang dimasuk.
Sudah semua ya kembali ke main room ya? Oke, silahkan Armida di-sharing hasil diskusi bersama kelompoknya. Nanti mungkin yang lain bisa menyimak ya, kalau ada yang berbeda silakan disampaikan. Baik, mungkin perhitungan yang kelompok kami dapatkan sama seperti kelompok Asia, tapi di sini setelah kami mendapatkan 3 dari perhitungan BJ destilasi 1, 2, dan 3, kami menghitung dari rata-rata BJ tersebut dan mendapatkan hasil, boleh diturunkan Jul, mendapatkan hasil sebesar 0,9027 gram. Nah, apa sih arti dari BJ 0,9027 gram ini? Ini sesuai dengan farmakope 3, ini berhubungan dengan kadar dari etanol. Nah, pada farmakope 3 terdapat daftar bobot jenis dan kadar etanol yang bisa teman-teman lihat pada farmakope 3 halaman 819. Menurut farmakope 3, ketika terdapat bobot jenis sebesar 0,902 itu berarti kadar etanolnya itu sebesar 55,9. Nah, pada BJ yang kami dapatkan ini sebesar 0,9027. Jadi, kami menyimpulkan bahwa kadar etanol pada BJ ini itu berada di rentangan 55,9% sampai 55,4%. Dan sehubungan dengan volumenya itu sesuai juga dengan ada yang di farmakope itu sebesar 63,8 sampai 63,3%. Arti dari persen ini, misalkan 55,9% ini terdapat 55,9 etanol di dalam 100 larutan, atau sisanya berarti 44,1 itu berupa air dan 55,9 itu berupa etanol. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk intervalnya itu, kenapa kami menggunakan 55,9 sampai 55,4 itu dikarenakan BJ rata-rata kami itu tidak bulat seperti yang ada di farmakope, cuma dicantumkan itu sebesar ada yang 0,901 atau 0,902 gitu, sedangkan kami ada angka 7 di belakangnya, jadi kami memakai rentangan antara 0,902 sampai 0,903 seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 6. Bagaimana ada yang lain? Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah? Oke. Dari perhitungan secara garis besar tadi dari 2 kelompok yang menyampaikan hasil perhitungannya itu ada perbedaan di ininya ya, Dek ya. Kalau yang tadi kelompok yang pertama tadi kelompoknya Armida itu ngitungnya satu-satu. Terus kalau kelompoknya Yunita dan Julio itu ngitungnya dirata-ratakan dulu baru dihitung ininya ya. Di akhir baru dihitung apa namanya BJ-nya ya. Begitu tadi? Enggak, kita cari satu-satu pertamanya Bu, kemudian setelah kita dapat BJ dari ketiga sampel itu kita rata-ratakan untuk menetapkan kadar etanolnya, seperti itu Bu. Oke, jadi di perbedaannya di kami sebenarnya cuma menambahkan apa arti dari bobot jenis itu terhadap kadar etanol sesuai dengan farmakope 3. Oke, jadi di terjemahannya ya berapa kadarnya jadinya sesuai dengan ini. Tadi yang punyanya Armida belum ya? Iya, belum Ibu. Oke, terima kasih Yunita. Iya. Ada lagi yang menambahkan? Ya, jadi perhitungannya seperti sederhana ya, seperti yang disampaikan oleh temannya. Jadi rumusnya biasa untuk perhitungan bobot jenis W2 dikurangi W0 dibagi dengan W1 dikurangi W0, di mana W2-nya itu adalah bobot piknometer berisi destilat dikurangi dengan yang piknometer kosong dibagi dengan bobot piknometer berisi air suring dikurangi dengan bobot piknometer kosong. Dapat bobot jenisnya, nanti kalian lihat di farmakope. Tadi yang dipakai acuan FI berapa, Dek? FI 3 Ibu. FI 3 ya. 90
Metode biasa. Hmm. Sebentar, coba saya sharing. Lihat kalau yang di 3 halaman berapa? Halaman 819, Ibu. 819, mungkin yang lain bisa buka FI-nya ya. Ya, ada sedikit perbedaan. Kalau di FI 3, saya sharing aja. Oke, kalau di FI 3 mungkin tampilannya seperti ini ya. Jadi ada bobot jenisnya berapa, kadar etanolnya berapa gitu ya. Seperti ini, Dek. Ya? Iya, benar, Ibu. Oke. Tapi kalau di FI 4 kalian lihat mungkin ada sedikit perbedaan ya untuk tabel bobot jenis dan kadar alkohol. Jadi tampilannya dia seperti ini kalau di FI 4. Kalau di FI 3 dia lebih mudah dibaca dibandingkan dengan FI 4. FI 4 mungkin ada bisa buka halaman 1221 ya. Jadi tadi di FI-nya ada dapatnya antara 50 berapa tadi? 55,9 sampai 55,4, Ibu. 902 sampai 903 ya? Ini ya? Iya, Ibu. Oke, ya. Jadi seperti itu cara membacanya, disesuaikan berapa BC yang diperoleh, kadarnya nanti berapa. Itu aja mungkin untuk penetapan kadar alkohol dengan destilasi di sini, jadi disesuaikan. Ingat acuan utama adik-adik adalah farmakope, jadi kemanapun kalian selalu lihat farmakope, kalau bisa yang edisi terbaru kalau ada di sana ya, untuk metode analisisnya. Kemudian tadi titik kritisnya mungkin dalam pengerjaannya, dalam penimbangan, menimbang yang baik seperti apa, kemudian cara merangkai alat yang baik seperti apa, kemudian merangkai alat destilasi. Tadi kalian sudah lihat, meskipun kalian tidak bisa memegang alatnya secara langsung, tetapi tadi semoga dengan bantuan video-video itu dapat membantu pemahaman adik-adik. Oke, Ari Anggara, Ari. Halo Ari, Ari masih join? Ya, halo Ibu. Kira-kira nanti perlu masih diskusi dengan Asdos nggak? Dari adik-adik gimana? Kalau dari Asdos kira-kira masih ada yang mau didiskusikan? Atau nanti nilai keaktifannya cukup diambil dari punyanya Ari atau gimana? Di sini kami udah buat, saya kan udah nyatet juga tadi nilai keaktifan. Mungkin untuk nilai keaktifannya juga adik-adik bisa buat resume juga untuk hari ini. Termasuk tadi kan ada perhitungan yang di-share sama Ibu Idi, bisa dibuat, dikerjakan, nanti dikirim ke email Asdos masing-masing seperti biasa. Oh gitu. Berarti ada diskusi lanjutan lagi setelah ini di classroom atau sudah cukup dari resume aja? Untuk diskusinya mungkin kami diskusikan dulu bersama Asdos yang lain, karena kebetulan Asdosnya juga ada yang nge-lab, Ibu. Iya, gitu. Terima kasih, nanti mohon bantuannya ya, Ri ya. Untuk adik-adik nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan atau ini, silakan hubungi. Ibu, maaf menyela. Silakan. Ini Bu mau tanya, kalau misalnya kelompok saya itu berbeda perhitungannya, kalau saya dirata-ratain dulu Bu, apakah boleh? Oke, kalau nilainya berbeda jauh nggak, Dik? Hasilnya tapi 0,902 Bu, sama. Dirata-ratainnya itu apanya yang dirata-ratain? Yang dirata-ratainnya itu, yang dirata-ratakan ya? yang 3 kali perhitungan itu Bu, saya rata-ratain dulu. Jadi maksudnya bobot airnya dapat 3 kali pengulangan, itu dirata-ratakan berapa dapat angkanya, seperti itu ya? Iya Bu, apakah boleh? Kak Ari, bagaimana Kak Ari? Kalau yang lebih bagus sih dia dihitung satu-satu, nanti hasilnya dirata-ratakan, cuman lebih ribet jadi hasilnya. Mungkin di situ ada sedikit perbedaan sih. Iya. Kalau misalnya di sini karena perhitungan yang sederhana, dia nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya di perhitungan yang lebih rumit, biasanya dia bakal ada perbedaan antara ngerata-ratain di awal dan ngerata-ngeratain hasil akhir. Karena itu sebaiknya kita tetap melakukan perata-rataan setelah kita dapat semuanya di hasil akhir. Oh baik Kak, jadi dihitung satu-satu dulu ya?
Iya, Kayak, jadi dibuat oh ya. satu, nanti dapat BJ-nya berapa, nanti BJ dari 3 kali pengulangan itu dirata-ratakan berapa. Karena kan tujuan pengulangan sebenarnya memang seperti itu ya. Jadi dari pengulangan pertama dapat kadarnya berapa, pengulangan kedua kadarnya berapa, pengulangan ketiga dapat kadarnya berapa, baru dari itu dihitung standar deviasinya. Seperti itu biasanya kalau di perhitungan di determinasi, di penetapan kadar. Terima kasih Ari. Mungkin ada yang lain, ada yang mau menanyakan? Mungkin Ibu kalau izin dari sini bertanya, Bu. angkanya memang agak mirip ya. Tadi dapatnya 0,902. Silakan Yunia atau yang lain? Ibu izin bertanya, mungkin Ya. kembali ke tadi Bu pada saat diskusi video. Jadi dari video yang kelompok kami cari itu ada disebutkan bahwa dalam destilasi itu memakai asam kuat seperti H2SO4 pekat seperti itu Bu untuk mencegah buk. Tapi di video teman-teman bahkan dan di buku petunjuk juga kan tidak memakai bahan tersebut. Jadi mungkin bagaimana Bu penjelasannya tentang pemakaian H2SO4 itu Bu? Apa perlu kita lakukan atau bagaimana? Terima kasih. Penambahan H2SO4-nya di mana di sampelnya? Oke Bu, kalau di video hanya disebutkan kita bisa menambahkan H2SO4 untuk mencegah buk. Makanya saya agak sedikit ragu pada saat pada saat bagaimana ditambahkan H2SO4 itu Bu, apa pada sampelnya atau pada apanya seperti itu Bu. Makanya saya menanyakan pada Ibu seperti Oke, itu. terima kasih ini ya. Iya, jadi untuk penambahan untuk mencegah bumping biasanya kita gunakan batu didih ya. Jadi usahakan kalau adik-adik bekerja di analisis, usahakan seminimal mungkin menambahkan zat lain untuk mencegah interaksi antara sampel kalian dengan senyawa yang adik-adik tambahkan. Mungkin itu bisa diakali dengan cara menambahkan batu didih. Jadi batu didih itu juga biasanya ditambahkan di labu didih tempat sampel itu untuk mencegah bumping seperti itu. Usahakan yang inert ya, yang tidak bereaksi dengan sampel seperti itu sih, Dik. Takutnya nanti merubah hasilnya. Dari Ari mungkin mau menambahkan, Rik? Ya Bu, dari saya sama seperti Ibu. Ya, ada lagi dari adik-adik yang lain? Biar jelas untuk ini, karena ini pertemuan terakhir, nanti setelah ini kalian mengumpulkan, nanti silakan dihubungi asdosnya apakah dengan resume saja atau akan dilanjutkan lagi dengan diskusi lebih lanjut, karena tadi kakak asdosnya mohon izin untuk diskusi hari ini. Jadi nanti silakan didiskusikan lagi dan nanti dikumpulkan laporannya ke asdosnya. Ada lagi? Ibu, mohon maaf, izin bertanya sedikit Bu. Baik Bu, saya minum dulu. Izin bertanya untuk pengumpulan resumenya tuh terakhir kapan Bu? Apakah besok atau bagaimana? Kak Ari mungkin bisa menjawab. Nanti Nanti mungkin akan dikabari sama ke Orasdosnya Dek ya. Oh baik Kak, berarti nanti akan diinfokan lebih lanjut mengenai resumenya Kak. Iya Dek. Baik, terima kasih Kak. ya, silakan nanti dikoordinasikan ya formanya dengan koordinator asdasnya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Bu, Ibu. sedikit. Ya, gede. Oke. 13. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini mengenai perhitungan. Jadi sebenarnya untuk menentukan kadar etanol itu apakah cukup dengan berdasarkan tabel yang ada pada farmakope atau memang pada suatu kondisi harus dihitung begitu Bu? Kalau kita mengerjakannya sesuai dengan farmakope ya, kita mengikuti ketentuan di farmakope, tinggal disesuaikan aja antara bobot jenisnya dengan kadar etanolnya. Seperti itu, Dik. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Kecuali mungkin kalau kalian menetapkan kadarnya dengan metode lain, seperti GC. Misalnya kan kemarin itu menjadi pertanyaan. Dengan GC atau dengan apa sih kemarin lagi? Pakai Raman ya, pakai apa lagi tuh? Nah, kalau kalian menetapkan kadarnya itu otomatis, apalagi kalau pakai kurva kalibrasi, nanti kalian memasukkan data yang diperoleh dari sampel ke persamaan kurva kalibrasinya, berapa kadarnya yang diperoleh, baru nanti itu ada hitungannya. Ya. Bagaimana, Ari? Ada tambahan, Ari Anggara? Enggak Bu, benar, sudah saya sama seperti Ibu tadi. Kalau kita mengikuti prosedur sesuai dengan farmakope itu sudah tepat, karena metode farmakope itu sudah diteliti dan divalidasi, dan di sebagian besar di seluruh dunia metodenya itu serupa. Ya, kalau kalian buka FI, British, American, USP, Netherlands Pharmacope, European Pharmacope itu isinya sebenarnya hampir mirip. Indonesia biasanya menyadur dari
negara luar ya untuk farmakopinya. Jadi hampir sama isinya kurang lebih, mungkin ada sedikit perbedaan. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum kita akhiri diskusi kita, terima kasih Ibu, banyak kepada Kak Asdos sudah mendampingi ya. Silakan Gangga. ini masalah tentang video destilasi yang saya dapatkan, Bu. Nah, di video yang saya dapatkan itu untuk penyambungan setiap alat destilasinya itu dia menggunakan selotip. Sementara tadi di video yang dijelaskan sebelumnya itu banyak yang menggunakan vaselin atau gliserin. Nah, kalau misalnya menggunakan selotip itu apakah sebenarnya itu diperbolehkan atau bagaimana, Bu? Kalau idealnya kerja di lab itu biasanya pakainya vaselin ya. Selotip itu mungkin dia akan meninggalkan bekas di alatnya dan kurang efektif kayaknya dia kalau pakai selotip seperti itu. Jadi yang umum dipakai sih memang vaselin. Pakai selotip itu dia untuk membuat dia lebih kuat aja sih biar nggak lepas bekas. Seperti itu. Gimana Gangga? Baik, Bu. Ya, adik-adik ada lagi? Di akhir sudah siang, banyak yang ini ya. Mungkin kalian semakin paham dan semakin banyak pertanyaan yang muncul. Saya harap dengan 2 kali pertemuan ini kalian bisa memahami bagaimana sih penetapan kadar alkohol sesuai dengan ketentuan di farmakope. Yang penting adik-adik tahu, kalian cari, kalian buka farmakopenya ini kan baru satu contoh sampel aja. Nanti ketika kalian dapat sampel yang lain, bagaimana menetapkannya, apakah dia pakai prosedur A atau prosedur B, perbedaannya itu ada di mana antara farmakope 3, 4, 5, 6, itu saya harap kalian baca lagi. Nanti ya, siapa tahu keluar di ujian ininya. Uji praktikumnya. Oke, ada lagi adik-adik? Dari Kak Ari, kayaknya sudah Kak Ari ya? Dari saya sudah cukup. Oke ya, terima kasih adik-adik, terima kasih Ari Anggara sudah menemani diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini